Allahuakbar. Pak Henry bukan hanya ketua DKM, tapi ternyata petugas sensus. Karena tadi dia menghitung berapa miliar dan berapa ratus juta. Saya baru tahu kalau beliau petugas sensus. Dan beliau tadi bersama dengan Mas Goswan, beliau memulai dengan pantun. Saya itu tidak bisa pantun, karena biasanya yang biasa pantun itu yang biasanya kalau naik pesawat, pas maskapainya itu Citylink. Karena Citylink itu ada pantunnya. Kalau saya naiknya Garuda. Jadi apa itu pantun? Tidak penting bagi saya. Karena naik Garuda itu kenyamanan lebih penting daripada berpantun-pantun, tidak penting. Mari kita doakan semoga mereka berdua diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ada skor Inggris sama Perancis lah. Ini masjid atau apa sih? Dan kita doakan Ustadz Rifki yang katanya antum jokin Argentina, Ustadz. Masya Allah. Saya ternyata udah gak usah pegang mic dulu. Lu mulai udah pegang mic. Apaan? Ini daerah kekuasaan saya, Ustaz. Ini kalimat yang saya tunggu semenjak dari Lamongan. Oh apa antum? Ini semuanya tetangga saya. Jangan macam-macam antum sama saya. Lagi. Puas saya, Ustaz. Antum yakin nggak sih atau 30 menit ini? Enggak lah, insya Allah saya ketemu beliau hari ini 2 kali. Tadi pagi sudah ketemu dengan beliau pada waktu sampai duhur ya Ustadz ya. Dan ketemu lagi dengan beliau dan nanti beliau juga maghrib juga mau takziah. Jadi sudah 2 kali saya berjumpa. Minum obat saya. Tapi mari kita mulai kajian kita dan saya tidak akan menyampaikan tausiah. Karena sesungguhnya kedatangan beliau dengan seluruh, wah antum khusyuk banget kelihatannya. Kedatangan beliau itu, marilah kita ambil dan kita serap ilmunya sebanyak-banyaknya. Saya tidak perlu 30 menit lah. Saya insya Allah cuma 5 menit sampai 10 menit. Selebihnya kita ngambil ilmu dari beliau dan semoga apa yang disampaikan beliau insya Allah memberikan keberkahan. Semoga tidak mengkritik pemerintah berlebihan di tempat ini. Jangan samakan masjid dengan media sosial, Ustaz. Masjid itu bukan tempat politik praktis. Mari kita akhiri kajian kita. Saya senang banget, Masya Allah ya. Terima kasih Dewan Masjid yang telah mengundang beliau. Walaupun ini pengalaman panjang, saya menunggu waktu yang lama, sekitar 4 bulan dari pertemuan terakhir saya dengan beliau di Masjid Namira Lamongan. Akhirnya, Masya Allah, memang Allah itu maha adil, Ustaz. Setiap segala sesuatu ada waktunya untuk membalas. Tidak usah pegang mic dulu. Mari kita mulai kajian sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama dengan kehangatan keluarga besar Masjid Baitur Rahman, pada Syekh Majdi dan para asatidz yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, kepada Dewan Pengurus dan Dewan Panitia yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan kajian kita pada kesempatan sore kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hati yang senantiasa bersaudara. Kita memang diperintahkan untuk senantiasa mengkaji ilmu dan mengkaji sunnah, karena sunnah itu tidak mampu tergantikan oleh apapun. Sunnah itu tidak mampu tergantikan sebagai petunjuk bahwasanya kita menjadikan Nabi itu adalah imam di dalam kehidupan. Tapi semoga kita di dalam komitmen kita ketika kita mengikuti sunnah, kita memiliki persaudaraan yang baik sesama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sudahi narasi pertikaian, mari kita sudahi narasi permusuhan yang hari ini begitu gencar di media sosial. Di sana mengatakan Wahabi, yang di sana mengatakan Ahlul Bid'ah, Ahlul Syubhat dengan begitu gampang. Yang di sana menjawab dengan kata Wahabi, Wahabi dengan begitu mudah. Orang kayak Ustadz Rifki ini juga bingung. Kadang beliau disebut Wahabi, kadang beliau juga disebut Ahlul Bid'ah. Sama dengan saya. Makanya kadang saya minta kepastian, saya ini sebenarnya Wahabi atau Ahlul Bid'ah. Tapi ternyata sampai sekarang pun saya belum mendapatkan jawaban, sebagaimana beliau pun belum mendapatkan jawaban, walaupun sudah memelihara Emon sebagai kucingnya. Tapi inilah yang menjadikan kita senantiasa bersaudara setiap waktunya dan setiap saatnya. Kita punya prinsip, tapi kita juga punya nilai yang tidak boleh tergantikan. Prinsip kita bahwasanya agama kita agama ilmu dengan referensi. Setiap yang kita perbuat harus berdasarkan ilmu, tanpa menutup mata bahwasanya kita pun melihat ada perbedaan di antara umatnya Nabi Muhammad. Inilah yang disebut dengan prinsip. Tetapi ada nilai yang juga harus kita miliki, bahwasanya kita mencintai sesama umatnya Nabi Muhammad supaya kebersamaan kita dalam cinta
bisa menyelesaikan banyak PR dan banyak tugas yang sekarang dihadapi oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tentunya paham ada di antara orang NU, di antara saudara kepada yang lainnya. Saya dengan beliau, lihat banyak sekali perbedaan-perbedaan antara saya dengan beliau. Jenggotnya beda, ya kan? Wajahnya walaupun beliau di kelas kayak kakak kelas gitu. Tapi walaupun kita memiliki banyak perbedaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita tetap bisa duduk bersama dan kita hangat dalam banyak perkara. Dan ternyata apa yang kita saling berikan bisa menghangatkan umat. Bahwasanya yang kita butuhkan hari ini bukan hanya kepada komitmen sunnah, tetapi kepada nilai persaudaraan. Kalau kita sudah baik, maka harus benar. Kalau kita sudah benar, maka kita pun harus baik. Kalau kita sudah benar dengan ilmu yang kita kaji, maka kita pun harus kehidupan kita. Kalau kamu hanya baik, kalau kamu hanya benar tapi tidak baik, lambat perjalanan kamu menuju kepada surga ketika banyak menyakiti hati orang lain di antara umatnya Nabi Muhammad. Baik harus belajar yang benar pun tidak boleh hilang kebaikan di dalam hatinya ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti kalau bapak dan ibu dibenci karena kebaikan, maka itu merupakan musibah. Benaran, maka itu anugerah. Tapi siapapun yang itu double musibahnya. Inilah yang menjadikan kita, semoga kita tidak punya ghil kepada orang yang beriman. Kita boleh ngaji dengan ustadz yang berbeda, tapi hati kita tidak boleh ghil kepada saudara orang yang beriman. Inilah yang menjadikan saya selalu mendoakan masjid yang saya cintai ini, supaya masjid ini menjadi rumah yang nyaman bagi kaum muslim. Banyak taman, maka kita bisa menyelesaikan satu persatu tugas besar yang dihadapi umatnya Nabi Muhammad. Ada LGBT, ada zina, ada riba, ada pinjol, semuanya tidak akan bisa diselesaikan kalau kita senantiasa bertikai dan bermusuhan di antara kita. Inilah yang menjadikan kita, semoga kita diberikan kebenaran. Semoga Allah memberikan kepada kita prinsip, dan semoga Allah memberikan kepada kita nilai di dalam kehidupan kita. Inilah yang kita ingin sampaikan dan semoga ini menjadi satu hal yang Allah istijabah untuk kita bersama. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita nikmat bukan hanya pada apa yang kita minta, tapi Allah memberikan kepada kita nikmat pada perkara apapun yang tidak kita minta. Kalau Allah hanya pemberi rezeki, kita hanya mendapatkan rezeki pada apa yang kita minta. Tapi Allah, sifat sempurnanya bukan hanya Ar-Razzaq, tapi Allah juga memiliki sifat Al-Wahhab. Dan salah satu sifat Al-Wahhab konsekuensinya, Allah memberi tanpa kita minta, akan memberi apa yang kita butuhkan. Kalau kita mendapatkan kehidupan, harus minta dulu sama Allah, dan pasti diberi, tapi harus minta. Betapa repotnya kita setiap malam sebelum tidur harus mengatur apa saja yang kita minta untuk besok. Jantungnya berdetak berapa kali, nafasnya harus berapa kadar oksigennya. Dan itu akan membuat kita repot dan tidak bisa menjalani kehidupan. Allah itu bersifat Al-Wahhab. Dan ketika Allah bersifat Al-Wahhab, banyak perkara yang tidak pernah kita minta Allah berikan untuk menyempurnakan kebutuhan yang kita. Syukur tidak menjamin kita kaya, tetapi syukur memberikan kepada kita tinggi kehidupan. Orang beriman bukan bahagia, karena bahagia itu tidak ada di dunia. Bahagia itu nanti di surga. Tetapi Allah itu memberikan kepada kita, kalau kita sudah bersyukur, Allah akan memberikan kita kelapangan. Masalahnya tetap ada, tapi hidup dan hatinya itu lapang menghadapi masalah itu. Makanya ketika Allah mencintai Nabi Muhammad, Allah tidak menggunakan diksi pada ayatnya. Bukankah aku membahagiakan kamu wahai Muhammad? Enggak. Tapi ketika Allah mencintai Nabi Muhammad, Abu Jahal masih ada, Abu Lahab masih ada, Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik masih ada. Laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Dan inilah yang kita dapatkan kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Syukur jangan dipahami dalam konteks kekayaan, tapi syukur dipahami sebagai bagian dari kelapangan. Kalau kita sudah lapang, kalau kita sudah tenang,
Maka perkara apapun tidak akan membuat kita frustasi. Tetangga kita membeli mobil listrik, tenang, karena Bapak sudah membeli setrika listrik. Jadi akhirnya kita tenang dan lapang di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur. Dan syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu komitmen di dalam kehidupan. Sabar tanpa tepi, syukur tanpa syarat, ridho tanpa batas. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba yang bersyukur. Bapak dan Ibu, saya tidak akan memperpanjang kalimat demi kalimat pada kesempatan hari ini. Karena kita sudah mengundang jauh-jauh dai dari Kediri yang bisa terbang kemana-mana. Dan beliau di Bekasi ini tidak bisa terbang. Jadi ilmunya dia terbang yang Bapak Ibu sering lihat di media sosial itu hanya berlaku di kota Kediri. Tapi tidak berlaku di sini. Bisa terbang antum? Pasti tidak bisa. Saya cuma menyampaikan sebuah mukadimah. Nanti sempurnanya pada beliau supaya ilmu yang kita dapatkan dari beliau itu lebih banyak daripada ilmunya saya. Karena beliau itu adik kelas saya, tapi insya Allah ilmunya lebih banyak daripada ilmunya saya. Kita nanti Bapak dan Ibu, kalau kita nanti sudah menyelesaikan satu persatu perkara-perkara berat pada kehidupan akhirat, dari urusan hisab, dari urusan mizan dan semuanya, ketika kita sudah melewati sirat, ahlan insya Allah, ada Ustaz Farhan. Ahlan Ustaz Farhan. Pak lagi. Ketika setiap manusia nanti sudah melewati sirat, nanti ada opening seremonial ketika kita memasuki surga. Karena memasuki surga itu bukan bukan hal yang biasa, tetapi dengan perayaan yang teramat istimewa. Kalau kita kemarin melihat pembukaan Piala Dunia, saya tidak melihat. Tapi kalau kita melihat opening seremonial pada waktu Piala Dunia, pada waktu champion dan lain sebagainya, kita pasti mendapati pestanya megah. Kalau hanya urusan bola, opening seremonial semegah itu, apakah kita menyangka urusan kita masuk surga itu hambar dan biasa? Maka jawabannya salah. Kita nanti kalau akan memasuki surga, maka sesungguhnya opening seremonialnya itu luar biasa. Dan kita akan memasuki surga, setidaknya ada 3 announcement, ada 3 panggilan yang nanti Allah akan berikan kepada kita. Tunjukkan kepada kita betapa 3 prioritas kita nanti di akhirat. Apa 3 panggilan yang Allah akan sampaikan kepada kita ketika kita sudah melewati sirat dan tinggal melangkah menuju kepada surga? Maka ucapan yang pertama pada waktu opening seremonial ketika Allah dan para malaikat menyambut penduduk surga. Karena setiap penduduk surga itu nanti ketika masuk surga itu berombongan-berombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita nanti masuk surga itu zumara. Jamaah ba'da jamaah, berjamaah. Yang ahlu sholat dengan ahlu sholat, yang ahlu puasa dengan ahlu puasa, yang ahlu sedekah dengan ahlu sedekah. Dan kita tidak ada yang memasuki surga itu sepi. Masuk surga tiba-tiba cemplung lalu ke dalam surga, tidak ada. Maka nanti ada panggilan, dan panggilan yang pertama yang akan disampaikan para malaikat ketika menyambut kita ketika memasuki surga itu adalah ketika malaikat itu menyampaikan sebuah perkataan pada waktu opening seremonial dengan sebuah announcement yang sangat indah pada surat Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran yang pernah kalian berikan di dunia. Disitulah kita betul-betul nanti merasakan senang karena kesabaran itu ada masanya ketika kita sudah melewatinya di dunia. Dan kita nanti seakan-akan berbuka ketika nanti menuju kepada surga. Makanya ucapan pertama kali ketika masuk surga dikatakan kepada setiap orang yang melangkah kepada surga. Selamat atas kesabaran kalian. Kesabaran menjadi suami, kesabaran menjadi istri, kesabaran menjadi anak, kesabaran menjadi rakyat, dan kesabaran kita menjadi apapun. Menjadi rakyat. Maka semuanya itu nanti akhirnya memasukkan kita dan akhirnya kita memenuhi panggilan itu dan kita senang melangkah menuju surga ketika kesabaran itu milik kita. Makanya maaf kalau kita diuji dalam kehidupan kita. Sederhana. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, maka dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Ucapan yang kedua yang nanti akan disampaikan kepada kita ketika melangkah menuju surga ada pada hadis riwayat Ibnu Majah.
ketika para malaikat itu akan menyampaikan kepada kita sebuah announcement yang kedua. Apa announcement yang kedua? Yaitu ketika para malaikat itu mengatakan kepada setiap yang akan melangkah ke surga, udkhulul jannata antum wa abaukum. Masuklah kamu ke surga bersama dengan orang tuamu yang kalian telah tunggu semenjak tadi. Pak, Ibu, ada di antara momen waktu nanti kita ketika akan melangkah di surga. Anak-anak kita lebih mendahului kita sebelum kita, karena terkadang anak kita lebih solih dan lebih taat daripada kita. Kita, orang tuanya bisa jadi tertambat di loket hisab dengan hisab yang berat. Notifnya banyak, notisnya banyak. Mungkin kita bukan hanya blue notice, tapi kita sudah red notice. Akhirnya di loket hisabnya itu kita panjang. Anak-anak kita terkadang lebih solih daripada kita. Anak-anak kita kan sekarang lebih solih, Pak. Anak kita hafal juz 30, orang tuanya belum hafal juz 30. Makanya kadang-kadang ada seorang bapak marahin anak, sudah surat An-Naba sebulan gak hafal-hafal. Anaknya begitu enteng mengatakan, mending 1 bulan belum hafal, habis umur hidup belum hafal. Maka di situ kita akan mendapati bahwasanya ada anak-anak yang lebih dulu ke surga. Dia melangkah melewati sirat dan sudah di depan surga. Ketika anak-anak itu sudah di depan surga, ada panggilan dari Allah, udkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Tapi ternyata anak-anak itu ketika mendapati fakta bahwasanya bapak ibunya masih ketinggalan dan tercacar di belakang, mereka lalu berkata kepada para malaikat, fima makna. Mereka berkata, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Kami belum mau masuk surga ya Allah, kami belum menjumpai bapak dan ibu kami. Dan dialog itu berulang sampai 3 kali. Sampai akhirnya Allah berfirman kepada mereka, kenapa orang tuamu itu masih di belakang, hisabnya masih panjang, dosanya masih banyak, maksiatnya harus diperiksa. Karena notisnya bukan hanya blue notice, tapi mereka sudah red notice. Maka pada saat itu anaknya tetap menunggu di depan pintu surga. Allah dengan rahmatnya yang begitu luas, dan rahmatnya mengalahkan murkanya, memberikan belas kasihan. Maaf ibu dan bapak. Kalau kita dikasihani itu bukan sesuatu yang negatif. Kita nanti masuk surga itu karena dikasihani sama Allah. Kalau Allah menegakkan keadilan dan kasihani anak-anak itu, dan akhirnya Allah memberikan izin kepada anak itu untuk memberikan syafaat. Tuanya yang tercacar di loket hisab diberikan syafaat, diizinkan oleh Allah, dan setelah mendapatkan syafaat, orang tuanya nanti nyusul anak-anak mereka di depan pintu surga. Ketika sudah ketemu, apa announcement berikutnya? Tadi yang disampaikan Nabi dalam riwayat Ibnu Majah. Masuklah ke surga bersama dengan orang tuamu atas kesolihan yang kamu berikan dalam hidupmu. Makanya maaf, amanah pendidikan bukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Tapi amanah pendidikan adalah kembali berjumpa dan reuni akbar dalam kehidupan kelak kita di surga. Itu announcement yang kedua. Announcement yang ketiga disampaikan oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 70. Saya tidak tahu ya, kenapa ayat kalau pada waktu pernikahan yang paling sering dibaca surat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Memang betul itu ayat identik dengan walimah. Tapi ada ayat yang menurut saya dan menurut keyakinan saya, ayat itu lebih romantis daripada surat Ar-Rum 21. Apa ayatnya? Yaitu di dalam surat Az-Zukhruf 70 ketika nanti orang sudah di depan surga. Para malaikat berkata, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke surga bersama dengan pasanganmu, dalam hati kalian digembirakan oleh Allah dan tidak ada lagi kesedihan. Disitulah nanti ada seorang suami menggenggam tangan istrinya. Maaf ya, kita bukan boti, tapi dicontoh. Maka kemudian digenggam tangan semacam ini. Lalu akhirnya mereka melangkah menuju kepada surga. Istrinya tertawa bahagia. Semua kesedihan yang pernah dilewati ketika bersama sang suami dicabut oleh Allah. Ketika Allah menyampaikan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dicabut itu rasa berat hatinya, kecewanya, sedihnya itu hilang seketika. Dan itu janji dari Allah pada setiap orang yang sudah melewati sirat. Suami yang pernah kecewa dengan istrinya pun dihapuskan hatinya oleh Allah, sebagaimana Nabi pernah dihapuskan kotoran hatinya oleh malaikat Jibril dengan operasi bedah dada 2 kali. Makanya closing pada ayatnya itu indah, tuhbarun, hati kalian gembira. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, aku tahu kesedihan kalian, aku tahu beratnya kalian dulu ketika menikah. Sekarang beratnya sudah hilang dan kalian tinggal menikmati nanti di surga. Makanya maaf ya, Imam Qurtubi mengatakan kepada kita, surga itu kalau intinya cuma 3. 1, melihat wajahnya Allah. 2, bertetangga dengan para nabi dan para rasul. Yang ketiga,
reuni akbar dengan keluarga kita nanti ketika di surga, di atas dipan-dipan di surga. Makanya apa favorit aktivitas yang dilakukan setiap keluarga nanti di surga? Ngobrol. Makanya kenapa ada istri tidak cemburu ketika suaminya itu pergi ke bidadari? Karena para istri itu ditinggikan derajatnya dibandingkan bidadari. Fisiknya mereka lebih cantik daripada bidadari. Kenapa wanita-wanita di dunia ketika memasuki surga, istri-istri kita itu nanti mereka dijadikan lebih daripada bidadari? Karena istri kita melewati beratnya kesabaran ketika sabar menemani kita. Mereka melewati darah nifas, mereka melewati menstruasi, mereka melewati pecah ketuban, mereka melewati begadang ketika nyusuin anak kita. Dan itulah yang menjadikan mereka kelak ketika di surga melebihi bidadari. Makanya nanti kalau ada sebuah ilustrasi, ada seorang istri ngeliat suaminya pergi kemana? Mau ke bidadari. Istrinya akan berkata, hati-hati ya. Gitu. Dan itu tidak akan terjadi kecuali nanti di surga. Maka kenapa istri itu dalam kondisi, kenapa istri itu tidak cemburu? Karena mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan para bidadari. Makanya nanti ngobrolnya itu bukan bersama bidadari. Ngobrolnya para suami itu dengan istri mereka ketika di dunia. Sebagaimana obrolan itu nikmatnya mereka ketika di dunia. Makanya maaf ya, sama bidadari tidak bisa ngobrol. Ingat gak waktu dulu kita di Kemang atau waktu kita di Pekayon? Sejak kapan saya di Pekayon? Ingat gak waktu kita di Kediri dan waktu kita di Malang kayak Ustadz Rifki? Nanti bidadarinya ngomong, aku gak pernah ke Kediri. Ingat gak kamu masakan rawonku? Nanti gak bawa rawon ya Ustadz ya? Astagfirullahaladzim. Harusnya ini gak usah dikasih susu. Maka sesungguhnya, maka bidadari tidak bisa cerita. Dan siapa yang bisa cerita? Istri. Maka akhirnya Imam Al-Qurtubi itu mengatakan bahwasanya salah satu puncak bahagianya nanti suami istri itu ngobrol. Kenapa? Di dunia mereka ngobrol, ketika di surga mereka pun ngobrol. Dan itu menunjukkan kepada kita betapa bahagianya keluarga itu apabila kita miliki. Memang betul keluarga itu kadang ada ujiannya. Tapi kita harus mampu melewati ujian itu. Karena masalah keluarga itu bukan masalah yang bisa dipandang sebelah mata. Makanya ketika kita nanti bermalam yang pertama di alam kubur dan kita nanti sudah menyelesaikan ujian yang pertama dari malaikat Munkar dan Nakir, kita nanti teriak, Pak. Nanti ibu juga teriak kalau kita sudah menyelesaikan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Apa teriakan kita? Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'ila ahli. Ya Allah, cepetin kiamat dong supaya aku ketemu kembali dengan keluargaku. Kalau yang meninggal seorang suami, dia merindukan istrinya. Kalau yang meninggal bapak, dia merindukan anaknya. Karena apa? Itu masalah besar. Makanya setelah pondok antum insyaallah, pondok rimba, nanti satu waktu, tadi saya mengatakan di Samila, kapan-kapan beliau, kini beliau sudah ke sini, kapan-kapan kita nanti datang ke Malang untuk mengunjungi pondoknya beliau insyaallah. Moga-moga nanti Masjid Baitur Rahman bisa nyiapkan 10 bis bareng-bareng kita pergi ke Kediri supaya kita disambut oleh beliau dengan rawon yang menjadi khasnya beliau. Saya sudah pesan rawon tapi katanya memang tidak bisa dibawa karena tidak bisa ditaruh di freezer. Tapi rawonnya zen, betul, luar biasa. Dan satu hal yang luar biasa sebelum saya tutup, masih ada waktu yang Mas Yuswan, rawonnya Ustadz Rifki itu ngasih saya tentang pelajaran tauhid. Jadi beliau ini beruntung sekali masih ada bapak dan ibunya. Dan beliau cerita ke saya. Tahu nggak Ustadz? Warung rawon ini di Kesambon. Yang sekolah rawonnya rame sekali. Tapi setelah beliau, adik-adiknya, kakaknya sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah, dan sudah nikah, rawonnya menjadi sepi. Beliau lalu berkata, Allah ngatur sebaik-baik pengaturan. Ketika kami banyak butuh, dijadikan rawonnya laris. Tapi ketika akhirnya sudah selesai semua kebutuhan, dijadikan rawonnya sepi. Mari kita ramekan kembali rawonnya, guys. Buka cabang di Kemal. Tuh, sudah nyebut Pondok Rimba, rawon, nomor sepatu saya 43, Ustaz. Barakallah, saya terlalu panjang nanti malah menghilangkan waktu keberkahan bersama beliau. Tapi saya yakinkan insya Allah beliau tidak akan memulai dengan pantun. Ya, jadi beliau nanti akan memulai dengan puisi dan sajak.
Ini yang dapat saya sampaikan. Saya tidak menutup dengan kafaratul majlis karena ilmunya ada pada Ustadz Rifki. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kira mari kita akhiri saja, sudah cukup materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal muhtaramin, kepada yang kami hormati, kepada yang kami muliakan, dumateng para alim, para ulama. Faham ya? Faham? Masih faham? Sampai sini faham? Dumateng para alim, para ulama ingkang rawuh ten menika majelis ingkang kawula hormati. Udah gak paham udah? Ya udah. Sombong, sombong. Bisa bahasa Jawa sombong. Atau in English? أو بالعربية المحاضرة. والله مساكين ما يعرفون. Kayak mulai. Ini namanya hentakan awal, Ustaz. Kalau menang di hentakan awal, ke belakang aman. Baik, kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kita bersama Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Bassam Umar Mita hafizahullah ta'ala. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, berkah, manfaat, dan Allah jauhkan dari fitnah dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang kami hormati, seluruh jajaran DKM Masjid Baitur Rahmah, Baitur Rahman, yang semoga oleh Allah setiap capek dan lelahnya Allah gantikan dengan kebaikan dunia sampai akhirat. Amin. Dan kepada seluruh asatidzah al-ulama yang hadir di majelis ini yang kami hormati, yang kami muliakan, dan kepada seluruh jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman dan adik-adik sekalian, yang semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita semua ilmu dan amal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan teri, ikan bawal. Lanjutannya, lanjutkan sendiri. Saya nggak bisa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Salawat beriring salam tak lupa semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hadirin sekalian, materi karena Omar Mita, tapi karena beliau tuan rumah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Al-dhaif kal mayyit, karena tamu itu mau diapa-apain, inggih sendiko dawuh, gitu aja. Begitu Ustaz ya. Maka kita langsung ke materi mengenai bersamamu tapi tak mengenalmu. Saya awali dengan satu cerita. Ini cerita fiktif ya, tapi kemudian kita ambil hikmahnya. Cerita ini mungkin banyak di antara jamaah yang sudah pernah mendengarkan, tapi kemudian saya awali ceramah dengan cerita ini agar nanti jamaah ngerti ke depannya kita mau ngomong apa. Ada dua orang suami istri, sepasang suami istri ya, suami dan istri, yang kemudian mereka itu datang dalam keadaan sebelumnya tidak saling mengenal. Ya sekedar kenal, ta'aruf, tapi nggak dalam. Si istri ini ketika dia makan ikan, itu dia paling seneng kepala ikan. Paling seneng kepala ikan. Dia nggak suka dagingnya, itu nggak suka dia. Yang dimakan sama dia, kepalanya. Katanya dia, ini kepala ini Masya Allah sedep banget. Sementara sebaliknya, si suami tidak suka kepala ikan, tapi yang disukai dagingnya ikan. Dan dia nggak ngerti gimana makan kepala ikan tuh dinikmati apanya, dia nggak ngerti. Seharusnya kan klop ini kan. Tinggal mereka beli ikan, kepalanya kasihin istri, dagingnya buat suami. Selesai, seharusnya sesimpel itu. Tapi karena mereka tidak saling mengenal, apa yang terjadi? Istri itu menganggap dari ikan yang paling enak itu kepalanya. Sehingga dia berusaha untuk berkorban. Dia relakan apa yang paling dia sukai, dia berikan kepada suami. Dipotong sama dia, tak, suamiku, ini aku berikan untukmu. Suami mulai ngenes. Masya Allah. Mulai terasa ini suami, ujian hidup dimulai dari sini.
Dan si suami ingin berkorban untuk istrinya. Dia menganggap apa yang dia sukai, itulah yang disukai oleh istrinya. Dia menganggap apa yang dia anggap enak, orang lain pun menganggap itu enak. Akhirnya dia pun merelakan dagingnya ikan itu diberikan kepada istrinya. Udah tiap hari begitu, suami setiap masuk waktu makan, itu dia doa, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, kuatkan kesabaranku. Ternyata istri pun sama. Dia pikir, ya Allah, kena daging ikan lagi. Ya Rabbi, dia ngeliat suaminya makan kepala. Kepala enak. Tenang Bu, jangan ketawa Bu, sabar. Ini belum sesi tanya jawab ini. Sudah, sampai setelah sekian lama, masalah yang seharusnya selesai dengan sederhana itu, ternyata nggak selesai. Ada masalah yang lain, tahu kan perempuan kalau lagi ada masalah? Ahli sejarah. Ahli sejarah. Itu Anhar siapa itu yang ahli sejarah Indonesia itu? Anhar Gonggong itu kalah sama detiknya tahu. Tahu nggak tanggal 17 Mei tahun 1937 belum lahir waktu itu. Tapi diceritain sampai ketika muncul masalah, urusan kepala dan badan ikan ini menjadi besar. Kamu nggak tahu diri, kata istrinya. Aku itu Mas tidak pernah suka badannya ikan. Aku ini paling seneng kepala ikan. Tapi aku relakan yang aku senangi, aku berikan untukmu. Suaminya bilang apa? Pret. Aku juga sama, kata suaminya. Kamu tahu nggak? Aku sepanjang hidup nggak pernah suka kepala ikan. Tapi gara-gara kamu yang ngasih, aku korbankan rasa di lidahku, aku berikan badannya untukmu, padahal itulah yang paling aku sukai. Sampai pada akhirnya mereka bilang, Loh, kamu gak suka kepala? Enggak. Kamu gak suka dagingnya? Enggak. Masalahnya apa? Kenapa perkara sesimpel ini tidak selesai dari awal? Jadi mereka berumah tangga, tapi mereka tidak saling mengenal. Kamu suka apa? Kamu gak suka apa? Maka ada satu cerita. Ada seorang tabi'in menikah. Setelah dia menikah, di malam pertama, itu kan waktunya mereka berdua. Ternyata si perempuan ini, si istri, diambil sama ibunya suami. Apa kata ibunya? Biarkan dia 3 hari bersamaku. Aku akan ceritakan kepadanya semua tentangmu. Tentang anakku ini. Jadi anakku ini seperti apa? Karena aku yang merawatnya mulai kecil. Ibu-ibu dulu begitu nggak? Diambil mertua 3 malam. Udah nggak tahan ya? Masya Allah. Ini diambil sama mertuanya 3 malam. Tujuannya apa? Karena aku yang kenal anak ini mulai aku melahirkannya. Aku tahu apa yang dia suka. Aku tahu apa yang dia tidak suka. Aku tahu kebiasaan tidurnya jam berapa. Aku tahu dia suka makannya seperti apa. Aku tahu apa yang menjadikannya marah. Aku tahu apa yang menjadikannya ridho. Disimpan dulu itu istri 3 malam. Setelah masuk malam yang keempat, apa kata istrinya? Wahai suamiku, aku sudah tahu semua yang kamu inginkan. Dan aku tahu semua yang kamu tidak suka. Maka mulai hari ini, itulah aturan baru dalam hidupku. Coba, ada ibu-ibu Bekasi begitu? Ini ketawanya nggak enak banget ya. Udah my gak usah. Nah, sudah. Itulah bagaimana artinya pernikahan itu bukan sekedar kumpul secara fisik. Tapi pernikahan itu kita kumpul secara emosional. Kita kumpul secara senangnya bareng. Kita kumpul dengan memahami kesedihan pasangan kita. Kita ikut sedih. Nah, maka kira-kira seperti itu yang akan kita ceritakan sampai nanti insya Allah sekitar jam 9 malam. Anda siap, saya nggak siap. Oh, nah. Terima kasih Ustaz. Saya tadi nggak nulis ini. Tapi ketika saya lihat jamaahnya banyak, waduh. Redek saya, Masya Allah. Saya takut ilmunya hilang. Saya tulis, mau diambil lagi sama beliau tadi. Astagfirullah, jangan Ustaz. Udah. Maka sekarang kita mulai masuk ke materi. Poin pertama, antum nanti pulang, antum tulis surah An-Nisa 34. Bukan yang fankihu ma tabalakum, bukan itu. Minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, bukan itu. Maka saya tadi kepengen lebih jelas kepada Ustadz Omar Mita. Waktu Nabi Muhammad wafat, itu Sayyiduna Abu Bakar di rumah istri yang keberapa tadi Ustadz? Enggak, jangan aneh ngomong, anak dimarahin ibu-ibu nanti, antum aja. Di rumah istri keberapa tadi Ustaz? Istri keempat, Ustaz. Masya Allah, berarti Abu Bakar istrinya 4 Ustaz. Ya, Ustaz. Padahal Rasulullah bilang,
ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khulafa. Ayo Pak. Latihan sebelum di surga dapat 70 antum. Dilatih dulu di sini biar nanti di sana nggak stroke jantung kaget mati lagi antum. Kok untungnya di surga nggak ada kematian ya. Astagfirullah, astagfirullah. Oh lala, insya Allah aman, aman, aman. Sudah, kita mulai An-Nisa 34. Kita lihat bagaimana ternyata Allah Ta'ala merangkum dengan sangat indah. Rangkuman tentang suami yang baik dengan 2 sifat. Dan rangkuman tentang istri yang baik dengan 2 sifat. Gak ada selain itu. Tapi rangkuman ini nanti bisa dikembangkan. Antum bisa kembangkan sendiri. Ketika Allah Ta'ala berbicara mengenai Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Allah tidak mengatakan Az-Zakarun. Allah bilang Ar-Rijal. Untuk orang yang ngerti bahasa Arab ada perbedaan. Kalimat rijal, rojul, itu lebih kepada sifat tidak sekedar gender. Ngerti nggak? Jadi orang Bekasi ngerti nggak diceramain gitu Ustaz? Ngerti ya? Saya khawatir nggak ngerti. Jadi rijal itu lebih kepada tes yang menunjukkan dia itu laki banget gitu loh. Tapi laki bangetnya bukan keras, bukan kasar, bukan serampangan, bukan semaunya sendiri. Tapi ar-rijal di dalam ayat itu menunjukkan laki-laki yang pantas menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalimat qawwama, pemimpin, itu ada satu akar kata dengan kalimat qawim. Qawim itu apa? Lurus. Hanif, mustaqim. Qawim. Lurus. Maka untuk seorang laki-laki dia bisa menjadi qawwama, itu dia harus punya sifat orangnya lurus. Lurus akidahnya, lurus ibadahnya, lurus pemahamannya. Baru ketika dia lurus, dia pantas meluruskan istri yang tercipta dari tulang yang bengkok. Kalau dia sendiri bengkok, gimana dia mau meluruskan? Maka kalimat qawwama itu adalah seorang laki-laki yang terus bisa mengarahkan laju dari perahu yang mereka naiki. Jadi dia sebagai seperti nahkoda, dia meluruskan. Kemudian Allah tunjukkan apa sifatnya laki-laki yang pantas jadi qawwama. Nah, ini untuk saya dan untuk antum. Kalau Ustaz Omar Mita udah ini udah bukan teori tapi praktek ini sudah. Kalau kita kan baru taraf teori Ustaz ya. Begini, ada 2 sifat. Sifat yang pertama, laki-laki yang pantas jadi qawwama, yang punya sifat rojul. Itu adalah mereka disebutkan oleh Allah Ta'ala bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Ketika mereka memiliki kelebihan. Sehingga orang yang punya kelebihan ngatur pantas. Tapi kalau nggak punya kelebihan sok ngatur, yang diatur ngomong apa? Ente siapa? Sok tahu lu. Kayak orang yang belum cukup umur dinaikkan gara-gara undang-undang dirubah. Ini kita, jadi kita merasa di bawahnya itu loh. Ini anak kapan? Kamu siapa? Kok sotoy banget kan begitu. Nah, maka yang pertama Allah katakan laki-laki itu bisa pantas jadi pemimpin minimal usianya 40. Itu kalau pemerintahan. Ini kita kan ngomong rumah tangga, enggak usah ngomong pemerintahan lah. Karena saya sepakat tentu di antara kita banyak yang berbeda kan. Terima kasih Ustaz. Saya khawatir ini. Udah, enggak usah. Nah, maka yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, wajib punya kelebihan. Antum cek kitab-kitabnya para ulama, kelebihan yang wajib dimiliki suami 3. Nanti yang lain itu sekunder saja. Tapi yang primer, laki-laki ketika mau sok-sokan ngatur istriku pakai baju yang baik. Istriku, orang tuaku mau datang, tolong. Nah, itu supaya istri itu ketika diatur dia merasa kamu pantas ngatur saya. Nah, maka yang pertama dari 3 kelebihan yang wajib dimiliki. Ahmad, dengerin Mat. Antum, ya Allah, biar pulang nanti berani Mat. Ini sengaja jauh-jauh datang dari Bangil hanya untuk cari ilmu tentang apa? Saya mau ngomong kok nggak enak. Istrinya kadang-kadang dengerin live.
Sudah. Yang pertama, fadlu al-ilm. Dia punya kelebihan secara ilmu. Karena begini, istri itu ketika melihat suaminya bukan sekedar suami, tapi dia guru saya. Tapi dia pembimbing saya. Dia mursyid, dia murabbi untuk saya. Maka takzimnya istri itu bertambah. Betul, Bu? Ah, kayak punya istri ustadz aja, kayak punya suami ustadz aja. Ah, itu takzimnya bertambah karena dia bukan cuma suami, tapi dia seorang guru. Suami wajib dimuliakan, guru pun wajib dimuliakan. Ketika suami dia memiliki kelebihan ilmu, sehingga istri itu merasa ketika dibimbing, enggih mas, kulo manut. Itu istri spek bulanannya 400 juta. Jadi suami ngomong apa? Enggih mas. Katanya UMR berapa? Kalau UMR ya maaf ya, maaf. Itu nomor satu. Astaghfirullahaladzim. Ini nggak ada manfaatnya ini, Mas. Tutup aja udah. Maka nomor satu, dia punya kelebihan ilmu. Maka suami wajib ngaji. Wajib. Kelebihan yang kedua yang wajib dimiliki oleh suami. Kelebihan apa? Fadlu al-ibadah. Dia punya kelebihan secara ibadah. Antum cek dalam suratul Muzammil, Nabi Muhammad itu qiyamul lail mulai tengah malam. Kadang-kadang sebelum tengah malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu, awin qus minhu qalila. Paruh malam dikurangi dikit, tambahin dikit. Tapi normalnya Nabi Muhammad itu sholat tahajud di tengah malam. Sampai menjelang subuh. Dan antum tahu Nabi Muhammad bangunin istrinya untuk tahajud jam berapa? Enggak usah Nabi Muhammad lah, antum aja. Antum bangunin istri sholat tahajud jam berapa? Ketawa. Lagi ini mau tuh jam 7. La haula wa la quwwata illa. Ini kualitas baitur ini. Astagfirullah, Ustadz Ghazwan, Masya Allah. Istri ada, Ustadz? Nabi Muhammad membangunkan istrinya ketika Nabi Muhammad menjelang sholat witir. Disebutkan oleh sebagian ulama, kalau diperkirakan secara waktu, itu sekitar setengah jam menjelang azan subuh. Berarti tahajudnya panjangan mana suami sama istri? Bu, suami tahajud bangun jam berapa, Bu? Oh, enggak tahajud, Bu. Masya, ya enggak usah semangat banget lah, biasa aja jawabnya. Enggak. Santai aja, Bu. Kayak ada kesempatan curhat Anda di sini. Nah, maka ketika suami itu ibadahnya baik, terus sok-sokan ngatur istri. Istri rela enggak, Bu? Tetap enggak. Ini, ilmunya bagus. Ibadahnya bagus. Maka ketika dia ngatur, pantes antara ilmu dan ibadahnya sinkron. Maka orang yang kita atur, dia menganggap kamu layak ngatur saya. Gak usah betul-betul, tenang aja. Yang ketiga, dia punya kelebihan secara al-jism. Badannya kuat. Maka lihat perempuan-perempuan sekarang yang suka nge-gym itu. Tahu kan Ustaz? Antum lihat Instagram. Dia ketika ngangkat beban, kuat banget. Giliran galon minuman di rumah, bilang, angkatin dong. Loh, perasaan kemarin bikin video angkat beban kuat. Kenapa sekarang galon minuman aja kamu gak kuat? Bilang, ya kan memanfaatkan keberadaan suami. Oh, ternyata dia menghormati suami. Biar suami itu dianggap ada. Karena kalau antum tugasnya gak ngangkat galon, mau ngapain lagi? Jadi menteri yo enggak. Komisaris yo tidak. Terus apa fungsi antum kalau bukan ngangkat galon itu loh? Kemudian gas LPG, biasa banget kan? Dia kan takut tuh masang gas LPG kan? Takutnya kenapa? Takut meledak. Berarti dia berharap meledaknya di hadapan suami. Ini istri yang baik. Masya Allah. Dia takut meledak sampai dia nggak berani. Tapi dia berharap itu meledak di hadapan siapa? Setega itu Anda kepada kami ya Allah. Maka pantas kalau neraka itu isinya banyak siapa? Astagfirullah. Sudah. Nomor satu, dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihan secara ilmu,
Kelebihan secara ibadah dan kelebihan secara fisik. Al-quwwah. Yang kedua, apa sifat wajib laki-laki yang mau menjadi qawwamah? Allah berfirman, wa bima anfaqu min amwalihim. Dan ini penjabarannya kalau mau dijabarkan, biar saya kelihatan kayak ustadz beneran, agak panjang. Kalimat begini, wa bima anfaqu min amwalihim. Ini adalah sisi qawwamah yang wajib dimiliki oleh suami. Turunannya ada 3. Karena suami menafkahkan sebagian hartanya untuk keluarga. Maka nomor 1, kewajiban nafkah itu ada merupakan kewajiban primer seorang suami. Maka kalau suami itu mengeluarkan uangnya untuk istri, suami mengeluarkan uangnya untuk anak, suami mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan rumah tangga, kira-kira istri yang dibelanjain oleh suami, yang dikasih duit, ini buat kamu, ini buat orang tuamu, ini buat anak-anakmu, ini nanti kalau kamu mau jalan-jalan, ini kalau kamu mau ulang tahun ke Paris, ini kalau kamu mau... Sekarang lihat, istri yang dikasih duit sama suami, nurutnya ikhlas atau terpaksa, Bu? Mantap lu. Dengerin. Tapi maaf, bukan buat suami UMR. Astagfirullah. Ini spek 400 juta sebulan. Jadi tanggung jawab nafkah di tangan siapa? Suami. Maka suami wajib kerja. Karena kita bukan anak presiden. Antum wajib kerja. Maka slogannya tetap kerja. Supaya apa? Punya duit. Supaya duit itu antum bisa nafkahkan untuk istri, untuk anak, untuk rumah tangga. Qawwamahnya jalan. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihim. Ini menunjukkan uang itu, Ustadz, dipegang suami. Jangan sampai uang antum dipegang istri. Kalau sabar, tenang dulu, pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. Ya, gantian lah, Bu. Masa sini tuh kan kesian. Uang itu dipegang siapa? Suami. Nggak lucu kalau uang dipegang istri, suami mau keluar sama temennya. Dek, minta uang saku dong. Hancur, qawwamah hancur. Minta duit sama istri kasih 5.000. Tek, kurang apa? Kurang, cukup. Bayangin, begini. Maaf ya Izzah, tidak punya kemuliaan, kenapa? Coba yang minta istri, suami bilang, berapa? Malam ini butuh 5 juta. 10, harus habis. Saya sedih kalau uang ini gak habis. Coba, cocok gak jadi pemimpin kalau model begitu? Cocok. Karena uang dia pegang. Jangan sampai setor. Itu slip gaji tulisannya 7.836 rupiah. Ini 36 rupiahnya kok kurang, mana? Bayangin, itu istri lebih hebat dibanding akuntan publik. Maka nomor 2, dalam ayat ini, wabima anfaqu min amwalihim, itu menunjukkan memang kalimat anfaqu berarti yang pegang duit siapa? Suami. Tapi maaf, tidak sesaklek itu. Bisa dibicarakan, misalkan, daripada nanti ribet minta terus, mendingan saya kirim RAB lah. Dan ini sekian, kamu kasih aja. Nah, ketika itu nanti ada kurangnya, akan muncul komunikasi. Oh, ternyata kurang. Suami tanya, kenapa bisa kurang? Istri menjelaskan. Nah, itulah muncul komunikasi dalam rumah tangga. Kalau semua dipegang istri, waduh. Perekonomian negara ini bisa krismon terus ini. Suami kesian. Orang laki itu, kamera siapkan. Orang laki, kalau pegang duit jalannya gini. Kalau duit minta istri, nggak ada ganteng-gantengnya, nggak ada. Maka turunan yang kedua, maaf Ustaz. Bukan hasil survei, pengalaman. Pengalaman pribadi. Ya, pribadi kayaknya. Yang ketiga, ingat para suami, ada kalimat min. Min di dalam ayat itu, di dalam ilmu tafsir, litab'idh, untuk menunjukkan makna sebagian. Berarti bukan semua uangnya suami dikasihin istri. Tapi berapa? Ba'dhu mali zauj. Sebagian uangnya suami. Ustaz, kenapa nggak semua? Nggak bisa semua. Karena suami punya orang tua. Yang dia harus keren ketika ngasih orang tuanya. Nggak perlu minta, kasih ibu saya dong sakit. Ibu terus. Wih, ini istri model begini ditukar tambah bagus ini.
Setuju nggak, Pak? Mantap, takbir. Masya Allah. Gimana tuh? Ini saya ajarin jadi laki-laki sekarang. Ini pulang-pulang bukan rukun namun bertengkar, Ustaz. Nanti rukunnya nanti biar tengkar dulu mereka. Sudah, itu menunjukkan sebagian uang. Kenapa tidak semua? Maaf, suami itu punya teman yang perlu dia sesekali bayarin makannya. Suami itu punya orang tua yang dia perlu memperhatikan orang tuanya. Suami itu punya istri yang lain yang mungkin Anda tidak tahu di mana tempatnya. Lah, ada yang salah? Enggak kan? Enggak ada. Iya, kurang. Terus saya kan lihat di depan saya kan laki-laki ini kan. Jadi anggap aja lah mereka nggak ada udah. Maka Allah itu maha bijak. Sana Allah tahu bukan semuanya, min amwalim sebagian. Nah, ketika suami menjalankan dua peran ini, peran kelebihan ilmu, ibadah, fisik, dia memegang peran, memegang finansial keluarga dengan sempurna, dia kerja. Maka ketika istri memiliki sosok suami semacam itu, istri nurut, ilmunya bagus, ibadahnya istiqomah, secara fisik dia kuat, fulus dia pegang. Maka istri itu mengatakan apa? Nggih, Mas. Suami datang, istri bilang, mau kopi atau teh? Atau mau saya? Suami bilang, kamu aja, masuk. Kenapa? Qawwamahnya jalan. Kenapa sekarang kepala rumah tangga tertulis di buku kakak? Kartu keluarga, kepala keluarganya suami, padahal yang ambil keputusan siapa? Kita lebaran tahun ini ke rumah orang tua saya ya, kata suami. Oh enggak, orang tuamu. Gak bisa, kenapa? Karena qawwamahnya tidak jalan. Nah sekarang, ketika dua sifat itu dimiliki oleh para suami, akan muncul siapa? Langsung kalimatnya, fassalihatu. Bukan thumma salihat, wassalah. Fassalihatu. Fa di sini lil faur. Lil faur artinya apa? Ketika suami memiliki peran qawwamah yang benar, langsung muncul istri solihah. Sifatnya oleh Allah dirangkum hanya dalam dua sifat. Yang dua ini mencakup semua kebaikannya perempuan. Nomor satu, fassalihatu qanitatun, tunduk dan patuh. Ayat ini berbicara tentang rumah tangga. Maka tentu sasaran awal ketundukan dan kepatuhan istri, karena ayat ini ayat tentang suami dan istri, maka tunduk dan patuh kepada siapa, Bu? Kok jadi lemas? Tunduk dan patuh kepada siapa, Bu? Para suami, bener nggak mereka ngomong gitu? Ini sesuai fakta nggak? Bohong. La haula wa la quwwata illa billah. Coba Bu, mereka nggak setuju Bu. Maka langsung muncul, walaupun maaf, tidak menutup dari makna tersebut, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, baru taat kepada suami. Tapi karena konteks ayatnya rumah tangga, maka qanitatun, wanita yang tunduk dan patuh kepada siapa? Suami. Tapi tidak muncul tiba-tiba suaminya harus pantas. Suaminya harus pantas. Gak boleh suami pelunga-pelungu. Gak bisa. Iya, harus pantas. Nah, sekarang qanitat, tunduk dan patuh. Yang kedua, sebelum saya masuk yang kedua, sebenarnya yang diinginkan suami dari ibu-ibu itu cuma satu, nurut, itu aja. Nurut aja udah. Suami bilang, aku mau ngajak kamu minggu depan ke rumah orang tuaku. Iya, seneng. Minggu depan ada teman-temanku mau datang. Kamu bisa nggak bikinin makanan buat mereka? Bisa. Rawon? Susah sih, rawon tuh kalau tangannya nggak barokah nggak bisa enak rasanya. Iya. Sudah, suami bilang, Dek, minggu depan ada orang tuaku mau nginep di sini. Mereka mau di sini selama 3 hari. Aku siapkan keperluannya. Bagaimana suami perasaannya? Kok kayak belum dapat ya? Belum dapat yang model begitu? Atau udah? Itu yang diinginkan suami. Maka Al-Quran mewakili perasaan suami. Allah bilang qanitatun. Yang penting nurut. Yang penting nurut. Terus istri bilang, oh, itu lihat dulu dong suaminya. Masa suami model begitu saya harus nurut. Asia, istrinya siapa? Fir'aun. Fir'aun soleh gak? Ada bilang Fir'aun itu tahajudnya luar biasa Ustadz. Fir'aun itu Masya Allah. Gak ada.
Fir'aun itu musuhnya Allah. Sampai dia bilang, Ana Rabbukumul A'la. Tapi Asia itu punya ketaatan yang luar biasa sama Fir'aun. Di dalam tentu perkara-perkara yang baik. Nah, sekarang sifat yang kedua apa? Hafidhatun. Tidak dijelaskan hafidhatun lima lizauj, hafidhatun lim. Enggak. Karena apa? Hafidhat itu menjaga semuanya. Maka lihat, ada dalam satu hadis dibilang oleh Rasulullah, khairu nisa'in raqibnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik-baiknya perempuan yang pernah menaiki unta, maksudnya sebaik-baiknya perempuan dari suku Arab, itu adalah perempuan dari suku Quraisy. Tapi hati-hati, antum jangan kecil hati. Karena mereka menjadi baik bukan karena suku, tapi karena sifat. Sehingga perempuan planet Bekasi ini, ketika mereka memiliki sifat yang sama, maka masuk dalam hadis itu. Walaupun mereka bukan perempuan Quraisy. Karena kemuliaannya pada sifat, bukan pada suku. Bahkan Rasulullah bilang tidak ada keutamaan orang Arab dibanding orang Ajam. Ajam itu non-Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi sifat, apa sifatnya? Nomor satu, ahnahu ala tiflin. Paling perhatian pada anak. Paling perhatian kepada siapa? Anak. Itulah menjaga. Dia tahu ini anak harus dijaga. Itulah perempuan solihah, bukan jalan-jalan, keliling, shopping, senam, arisan, apalagi bu? Shopee, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Sampai tiap detik, paket, sampai burung di rumah, paket. La hawla wa la. Mending kalau paketnya datang orangnya ada, paketnya datang dia di toilet. Kita suruh bayar COD pak. Oi COD, la ilaha illallah. Berapa? Pengalaman ibu. Masya Allah. Nah sudah, maka hafidhat. Dikatakan oleh Rasulullah, perempuan terbaik, perempuan Quraisy. Yang pertama, karena mereka sangat perhatian pada urusan anak. Ada satu cerita ibunda dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ibunda dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini mencerminkan perempuan yang sangat perhatian pada anak. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri itu kerjaannya mighzalah. Mighzalah itu menenun benang menjadi kain. Atau kalau bahasa gampangnya untuk kita, kerjaan ibunda Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena dia juga anak yatim. Itu katakan bahasa mudahnya tukang jahit. Tukang jahit. Setelah Imam Sufyan Ats-Tsauri usia 6 tahun, ibunya bilang apa? Ya bunayya ukhruj utlubil ilm. Nak, waktunya keluar, carilah ilmu. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri kecil apa? Bulghatun. Bulgha itu apa? Fulus. Maka sekarang banyak Ustadz. Ustadz bisa ngisi di tempat kami ya? Bisa. Bagaimana Ustadz? Yang penting waktunya cocok. Waktu. Yang penting waktunya cocok. La haula wala quwata illa billah. Ini dari mana semenjak waktu jadi begini tuh kapan? Nah maka itu Sufyan Ats-Tsauri kecil ngerti. Cari ilmu perlu safar. Safar perlu uang. Cari ilmu perlu kertas, perlu tinta, perlu uang makan, perlu asrama. Itu semua perlu uang. Sementara dia tahu ibunya sekedar tukang jahit. Apa kata ibunya? Idhab ya bunai. Wa ana akfika bimighzali. Aku yang akan mencukupi kebutuhanmu dengan uang hasilku menjahit. Coba lihat. Tidak gonta-ganti gamis. Bu. Ya sebetulnya ada Imam Syafi'i lagi. Jangan. Nggak gonta-ganti pakaian. Itu di lemari pakaian menumpuk. Coba pak. Itu semua milik istri. Punya suami cuma satu. Semua skincare istri, parfum istri, lipstick istri. Sampai lemari suami. Ustaz, nggak usah cerita rumahnya, udah. Mumpung ceramah Ustadz, siapa tahu istri saya dengerin. Siapa tahu istri saya dengerin kan? Ah udah. Jadi punya suami nyempil. Coba istri. Sepatu olahraga beda. Sendal buat keluar beda. Sepatu buat pengajian beda. Oh semua beda. Sepatu, sendal. Suami. Kerja ya itu. Olahraga ya itu. Ke masjid ya itu. Ya Allah ngenes wajah-wajahnya lihat.
Suami itu setelah menikah tambah kurus. Istri setelah menikah. Itu udah mencerminkan. Maka rata-rata stroke itu laki. Ngenes. Ngenes. Sampai mana tadi? Ngenes ya. Nah maka ibunda Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia ngerti. Anakku ini wajib diperhatikan. Karena bapaknya sudah meninggal dunia. Maka dia bilang, idhab utlubil ilma wa ana akfika bimighzali. Aku cukupi semua kebutuhanmu nak. Dengan apa? Dengan hasilku menjahit. Bukan dipakai di jalan-jalan, kemudian beli paket lah. Ini tidak ada kemudian skincare apa segala macam. Percuma sekarang. Bu. Anak Anda, Bu, tidak perlu ibu yang cantik. Tapi yang perlu siapa? Suaminya ya. Nah, maka udahlah, perhatian. Itu perempuan Quraisy. Ciri yang pertama, perhatian sama anak. Ciri yang kedua, wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Dia paling pengertian kepada suami. Nah, sehingga perempuan sekarang kalau punya dua sifat ini, maka dialah perempuan terbaik. Kepada anak dia perhatian, kepada suami dia pengertian. Pengertian itu artinya apa? Luas, enak aja kalau luas selesai urusan. Emang luas sih. Pengertian kepada cocek. Suami biasa kalau keluar rumah mulai potong rambut rapi, minyak rambut, sisir. Pengertian dong. Ini maksudnya apa? Kok biasanya pakaiannya kedodoran semua, rambut. Sekarang kok tiba-tiba pakaian rapi, parfum, rambut disisir. Pengertian nampaknya ada dia mau nikah lagi. Maka pengertian, oh yaudah mas, bismillah. Kalau memang mau, saya carikan teman saya. Ada kemarin ibu-ibu majelis taklim, usia 70, anak 8. Nah, pengertian itu bukan begitu. Pengertian itu ngerti posisi. Faham ya? Suami saya siapa? Oh, suami saya ustadz. Maka saya harus bersikap seperti apa? Oh, suami saya kerjanya apa? Penghasilannya berapa? Maka saya harus menyesuaikan pengeluaran saya. Oh, suami saya itu pulang ke rumah biasa jam berapa? Maka dia pengertian sebelum suami datang, rumah rapi, anak-anak beres. Oh, suami saya itu kalau makan pagi, dia perlunya makanan seperti apa? Itu pengertian. Tapi ini tidak mungkin muncul kalau suaminya tidak qawwamah. Maka dua inti perempuan baik yang sebagai istri, nomor 1, qanitatun, yaitu tunduk dan patuh kepada suami. Karena sekuat-kuatnya ibadah, kalau sama suami nggak nurut Ustadznya siapa ini? Kalau dia nggak nurut sama suami, percuma. Antum kalau lihat ibu-ibu majelis taklim, ribuan sekarang, ribuan. Datang majelis taklim, bawa kertas, nyatet. Ustadz tanya, tadi suratnya surat apa ya Ustadz? Mau sampai rumah, langsung berubah. Ilmu majelis taklimnya nggak masuk sama sekali sama suami. Ngapain pulang? Jam segini baru pulang. Mending nggak usah pulang sekalian. Kesian suami. Pulang dimarahin, nggak pulang dicariin. Panik ini pulang nggak, pulang nggak. Nah, maka ibu-ibu nurut kepada suami. Yang kedua itu apa? Hafidhat, menjaga kehormatannya, menjaga suaminya, menjaga harta suaminya, dia menjaga kemuliaan rumah tangganya, dia menjaga anak-anaknya. Karena itulah kodrat perempuan yang Allah tetapkan dia di atas sunnatullah yang seperti itu. Faham sampai sini? Faham botan? Faham gih? Itu sekarang kita masuk maghrib jam berapa Ustaz? Nah, ada dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khuliqatil mar'atu min dhila." Perempuan itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Dalam riwayat yang lain, wa a'waju ma fi dhilai a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang itu bagian atasnya. Yang paling bengkok. Atas itu kata para ulama 2. Yang pertama lisannya, yang kedua akalnya. Cocok nggak sih? Yang paling bengkok apanya? Lisan dan akal. Apa lagi ngambek banget?
Itu penyiar televisi kalah sama dia. Keluar semua. Diemin, jangan dibantah. Jangan dibantah. Setelah dia selesai, tanya, tadi ngomong apa? Ngomong apa tadi dia? Ya udahlah, itu yang penting, itu kamu harus ngerti udah. Itu perempuan, itu a'lahu lisan. Dan apa? Akalnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, in dhahabta tuqimuh kasarta. Kalau kamu bekerja keras, susah payah dengan semua ikhtiarmu, tapi caranya salah, meluruskan, maka dia akan patah. Patah itu apa? Talaquha. Cerai. Jadi, bagaimana biar tidak patah? Rasulullah bilang cuma satu kuncinya biar tidak patah. Apa itu? Fadariha ta'ish biha. Apa fadariha? Kenali dia. Maka kamu akan senang hidup bersamanya. Susah, karena apa? Terlalu tinggi nggih ndoro, dahar nopo ndoro, kersa wangsul mboten ndoro, dipijet sikile mboten ndoro, panjenengan kersa iyam toyo anget nopo toyo kopi ndoro. Masya Allah. Dia kepingin istrinya seperti itu. Dalam keadaan dia tidak pernah mengerti, ekspektasinya tinggi, muncul kecewa. Orang kalau ekspektasinya ketinggian, pasti kecewa. Dan dunia ini tidak boleh tinggi ekspektasi di sini. Dunia ini mengecewakan. Dunia ini apa? Mengecewakan. Ekspektasi tertinggi kita apa? Akhirat. Menggapai ridho dari Allah. Nah, maka Rasul katakan, satu kuncinya. Fadariha ta'ish biha. Kenali dia, kamu nyaman hidup bersamanya. Kenali itu apa? Mengenali karakter tabiat perempuan. Sekarang saya sampaikan secara singkat 4. Untuk mengenali siapa? Perempuan. Para suami biar tidak terlalu tinggi apa? Ekspektasi. Nomor 1 dan nomor 2. Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-18. Pada surah apa? Tadi yang pertama, An-Nisa berapa? 34. Nanti pasang di figura. Kasih warna merah suami, warna hijau istri. Supaya dia ngerti posisinya. Oh, suami yang warna merah. Faddalallah wa anfaku. Dia ngerti posisi istri. Qanitat, hafidhat. Sekarang Az-Zukhruf 18. Az-Zukhruf berapa? 18. Allah Ta'ala menceritakan supaya kita kenal siapa perempuan yang mendampingi kita itu. Dengan 2 sifat. Allah Ta'ala berfirman, أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَفَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ. Allah menceritakan perempuan itu, orang yang memang mereka itu suka dengan 24 berhias. Suatu hari Ibunda Aisyah itu pinjem kalung milik kakaknya yang bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kalung. Ketika Nabi Muhammad pulang sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngelihat ada kalung di leher Ibunda Aisyah. Rasulullah bilang apa? Oh, cantik betul kalung ini kamu pakai. Tapi lebih cantik kalau kamu balikin sama yang punya. Artinya apa? Rasulullah mengapresiasi dulu. Bukan langsung, apa ini? Memalukan enggak? Sama seperti sahabat Nabi yang datang ke masjid terlambat. Karena khawatir ketinggalan rokaat, dia rukuk dari pintu masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rukuk sambil jalan. Setelah selesai sholat, Rasulullah tidak langsung fokus pada kesalahannya. Tapi Rasulullah bilang apa? Zadakallahu hirsa. Mudah-mudahan semangatmu sama Allah ditambah. Lihat, positifnya dulu. Tapi berikutnya Rasul bilang, wala ta'ud, tapi jangan diulangi ya. Karena nggak boleh begitu. Mana ada orang sholat sambil jalan. Tapi yang pertama Rasul lihat apa? Positifnya. Zadakallahu hirsa. Mudah-mudahan kamu tambah semangat. Ibunda Aisyah pun sama. Cantik ini kalung ada di lehermu. Tapi lebih baik kamu kembalikan. Jangan menggunakan apa yang tidak kamu miliki. Itu perempuan.
Maka kalau bapak-bapak para suami ini yang usianya sudah 60 tahun, 65 tahun, istrinya kan menyesuaikan tuh. Ya paling turun-turun 2 tahun lah, berarti istrinya ya di antara usia 60-an. Walaupun mereka sudah tua, Pak, mereka suka dandan, lipstick, kadang-kadang kelebihan sampai belakang. Pakai ini apa namanya? Ini apa? Pensil alis, pakai blush on. Ustaz tahu lah. Gimana nggak tahu. Itu jangan dibilang, udah tua masih gak mau kalah sama yang. Loh, itu memang tabiatnya dia. Dia suka berhias. Pakai baju yang kadang-kadang gak cocok sama usianya. Biarin, biar dia seneng. Itu tabiatnya dia, kenali dia. Kamu akan hidup bersamanya. Sampai kemudian, ketika seorang suami itu melihat istrinya pakai manik-manik, gelang yang dia bikin sendiri, dia pakai kalung yang dia bikin sendiri, bajunya ditambahin dengan bordiran apa gitu kan ditambahin. Itu yang dia butuhkan cuma satu, pengakuan. Keren. Jadi ingat waktu kamu usia 20 dulu, Mas. Seneng dia. Kalau dia seneng, Anda dilayani, Pak. Jangan, gak inget umur. Udah bau tanah, bau kapur barus. Ini kita udah nyiapin tukang mandiin jenazah, masih seperti ini. La haula wala quwwata. Sakit hatinya dia. Maka senengin. Tak ceritain umi saya, tapi tolong di mute. Mute. Matiin suara sebentar. Tiga kamera ini mati semua. Saya bisa dipecat jadi anak ini. Skincare 5 juta. Mani pedi 3 juta. Setuju kan, Bu? Gak rugi Anda datang pengajian, Bu. Nomor 1, mereka suka berhias. Itulah perempuan. Maka kenali mereka. Kasih mereka sesuatu untuk mereka berhias. Karena mereka itu merasa tidak ada apa-apanya kalau mereka tidak berhias. Mulai kecil, perempuan itu ditambahi, laki-laki dikurangi. Tahu perempuan ditambahi, laki-laki dikurangi. Laki-laki lahir disunat, dikurangi. Perempuan lahir dikasih anteng ditambahin karena mereka mulai lahir udah kurang. Masuk Pak Eko. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah? Udah nyalain kan? Udah nyala suara kan? Nah, sifat yang kedua Az-Zukhruf 18, wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan itu kalau marah nggak jelas. Lah tuh buka ayatnya. Dia kalau berantem ditanya, "Kenapa kamu marah?" Jangan tanya, saya aja nggak ngerti kenapa saya marah. Jangankan antum tanya, dia sendiri nggak ngerti. Apalagi apa? Menjelang masa menstruasi. Iya, Banda. Kadang-kadang menstruasi saya taruh sini, iya siap salah. Ambil. Gimana sih untuk pulang kantor sepatu nggak dirapiin? Siap salah, ambil. Udah 8 hari itu aja. Tapi sisa hari menjelang bulan berikutnya antum raja. Antum disuruh sabar 8 hari, antum dilayani 22 hari. Aman? Itulah perempuan. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kalau dia banyak cerita di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aisyah sempat cemburu, Ibunda Aisyah sempat mengangkat suara, Ibunda Aisyah ada masalah dengan istri Nabi Muhammad yang lainnya. Nah, itulah pentingnya kita mengenali mereka sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan Ustadz Umar Mita tadi, itu sampai ngerti. Nah, itu istrinya sedang seneng atau sedang susah, nggak perlu pasang status, pakai emoticon nangis. Gak ada Ibunda Aisyah pasang status maafi. Gak ada Ibunda Aisyah pasang status, gak ada. Kok tahu? Dari kalimatnya ngerti. Dalam hadis Bukhari yang lain, bahkan Rasulullah itu ngerti dari aroma parfumnya. Gak pakai ngomong, pakai parfum apa, tahu maunya apa. Antum tahu ceritanya suatu hari, Rasulullah di rumah Ibunda Aisyah. Dan nanti malam bakal pindah ke rumahnya Hafsah binti Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sudah, ketika Rasulullah mau pindah ke rumahnya Hafsah, ternyata Ibunda Aisyah pakai parfum. Yang parfum itu biasa Ibunda Aisyah pakai ketika Nabi Muhammad menginap di rumahnya.
Apa kata Nabi Muhammad? Aisyah jangan macam-macam. Al-laila lailatu Hafsah. Malam ini malamnya Hafsah. Karena Rasul tahu ini parfum kamu pakai kalau kamu nyambut saya. Terus kenapa saya mau pergi kamu pakai parfum ini? Ngerti. Ibunda Aisyah bilang apa? Ya Rasulullah, al-laila anta indi. Malam ini kamu sama saya. Enggak. Saya malam ini di rumahnya Hafsah. Kata Aisyah, la indi, di tempatku. Rasulullah tanya, ada apa? Gini Rasulullah, tadi pagi Hafsah dengan saya ada perjanjian. Dia ada satu urusan yang kalau urusan itu saya bantu sampai selesai, malam ini hadiah buat saya. Dan ternyata urusan itu selesai, maka kamu di tempatku. Bayangin, parfumnya Nabi Muhammad ngerti. Antum, jangankan parfum, istri sudah ngomong, antum masih tidak ngerti. Gimana coba? Hah? Ini istri udah ngomong. Jelas, masih nggak ngerti. Apa? Astagfirullah, mas. Nah, maka yang kedua, perempuan itu apa? Wahuwa fil khisami ghairu mubin. Kemudian yang berikutnya, perempuan itu cemburunya Masya Allah. Dan antum para suami, kalau istri cemburu, antum harus GR. Kenapa harus GR? Berarti antum masih layak jual. Iya. Kalau istri udah nggak GR, berarti antum udah nggak laku di luar. Keluar tumben pakai parfum. Kenceng banget lagi pakai parfumnya. Biasanya cuma 1 semprot, 2 semprot selesai. Ini parfum 1 liter dituangin semua. Masya Allah. Ada apa? Ternyata istri itu cemburu. Dan ketika istri itu cemburu, itulah sifat dasarnya dia. Dan saya akan ambil satu kisah yang antum semua sudah paham. Tapi saya mau ambil sisi yang lain. Saya minta waktu berapa menit lagi? 3 menit. 3 menit. Saya mau ambil ada sisi yang lain dari hadis ini. Ketika Ibunda Aisyah cemburu sampai memukul piring yang berisi makanan. Tahu kan? Nabi Muhammad ada tamu nih. Ada tamu. Ibunda Aisyah mendampingi Nabi Muhammad. Ketika datang piring makanan dari istri yang lain oleh Ibunda Aisyah ditampel sampai piring itu pecah. Lihat seni komunikasinya Nabi. Nabi Muhammad ketika melihat kejadian itu, ini kejadian besar jamaah, bukan kecil. Antum ada tamu nih, tamunya Pak RT, ketua DKM, ada pembesar-pembesar, ada syekh imam dari Madinah ikut datang juga, Masya Allah. Lah kok ketika makanan itu, Ustaz Marbita, tuan rumahnya. Ketika makanan itu dihidangkan dari dalam, istri antum tiba-tiba makanan itu dibanting kepada, bang, di depan tamu. Ini masalah kecil apa besar? Besar. Oleh Nabi Muhammad jadi kecil. Jadi kecil. Selesai dalam satu kalimat. Apa Rasulullah bilang? Gharat ummukum. Selesai. Lihat. Cemburu ibu kalian. Maka lihat kalimat di sini. Rasulullah mendekatkan ibunda Aisyah kepada mereka. Rasul tidak mengatakan gharat zaujati. Istriku cemburu. Kalau istriku seakan-akan mereka nggak ikut malu. Cuma saya tok yang malu. Tapi oleh Nabi Muhammad didekatkan untuk mereka. Itu ibunda kalian. Maka Rasul bilang, ibunda kalian sedang cemburu. Maka mereka, maaf, kita, kalau yang salah ibu kita, toleran nggak? Toleran. Kita lebih mudah memaafkan kalau salah itu ibu kita. Karena kita berharap ibu kita nggak salah. Kita berharap ibu kita nggak akan sedih. Kita berharap ibu kita bahagia. Bahkan ketika pun dia salah, kita kepingin kesalahannya kita tutupi. Iya benda? Kan begitu. Maka Rasulullah ngerti psikologis itu. Perempuan yang sedang salah bukan untuk dipatahkan. Dia ngerti kalau dia salah. Cuma di saat itu dia kalah dengan emosinya. Iya enggak? Coba disuruh ngulang waktu, dia enggak akan melakukan itu. Maka dia ngerti kalau dia salah. Maka Rasul bilang, gharat ummukum. Ibunda kalian sedang cemburu. Dikumpulkan makanan, menyelesaikan masalah. Diambil satu persatu. Itu loh Pak. Al-ahammu thummal aham. Dicari yang penting dulu. Ini makanan harus segera selamat ini. Maka diambil dulu. Tidak langsung masuk marah-marah. Enggak. Diambil dulu, diselamatin dulu. Dibagi kepada para sahabat, baru Rasul masuk. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah masuk, tidak berapa lama terdengar suara tertawanya ibunda Aisyah. Berarti setelah melakukan kesalahan, dimarahin apa diajak bercanda? Suka yang begitu Bu? Ini modelnya. Nah, itu kalau kita ngerti istri. Jadi istri itu bukan tidak ngerti kalau dia salah. Dia ngerti dia salah.
Cuma ketika dia salah, kita harus pasang posisi memahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, sebentar lagi masuk waktu maghrib, maka saya mohon maaf sekali apabila tidak tersampaikan secara utuh, tapi insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini, walaupun panjang ya, mendatangkan manfaat buat kita semua. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama dengan harapan Allah Ta'ala mengijabah doa-doa kita. Dengan harapan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, yang dengan itu kita mendapatkan rahmat itu selamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah ya khaliqana ya ilahana ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة. اللهم يا حبيب قلوبنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم يا ربنا بالصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.